kita tidak bisa dikalahkan dengan senjata-senjata yang dihadapkan kepada kita. Betul tidak? Maka saya ingin menyampaikan kepada Bapak-Bapak TNI, kepada Bapak-Bapak polisi, berpihaklah kepada rakyat. Karena siapapun nanti yang jadi presiden, kalian tetap polisi, kalian tetap tentara. Enggak, kalau siapa yang jadi presiden kalian diberhentikan, enggak. Apa ruginya berpihak kepada rakyat? TNI, Anda telah membuat pilihan yang benar. Anda menentukan sikap yang benar. Anda benar. Tapi kepada polisi, Anda saudara kami, Anda keluarga kami, Anda mungkin jiran tetangga kami, Anda bahkan mungkin jamaah pengajian saya. Tapi rezim ini telah membuat Anda dibenci oleh rakyat. Rezim ini yang salah. Rezim ini yang keliru, bukan Anda. Tapi karena kebusukan rezim ini, Anda dibenci oleh rakyat. Warna pakaian Anda bahkan menjadi warna yang dibenci oleh semua orang. Maka berpihaklah kepada rakyat. Anda tetap akan menjadi polisi kami. Senjata Anda tetap Anda sandang. Pakaian Anda akan tetap kami biayai dengan pajak kami. Tapi berpihaklah kepada rakyat. Betul tidak? Yang kedua, kepada para ulama di Sumatera Utara, apabila saya satu orang saja yang ngerti tentang jihad ini, kenapa tidak muncul ulama yang lain? Anak-anak muda ini mengerti tentang fadilah jihad karena kalian yang mengajari mereka. Tapi kemana kalian sekarang? Apakah Rasul kalian tidak pernah berjihad? Apakah Khulafaur Rasyidin itu tidak berjihad? Apakah imam-imam mazhab itu tidak berjihad? Lantas kemana kalian hari ini? Para ulama, para habaib di Sumatera Utara, bergabung segera dengan kafilah ini. Allahu Akbar. Yang berikutnya, kami mengundang semua elemen bangsa dari Papua, dari NTB, dari Bali, dari Aceh, dari Lampung. Ayo kita mulai revolusi ini. Kalian yang di Jawa, rezim itu begitu dekat dengan kalian. Harusnya kalian yang duluan menunjukkan kepada kami keberanian kalian. Dan kepada mahasiswa, kalau kalian kuliah cuma untuk menjadi kutu buku, kami akan ucapkan selamat tinggal buat kalian.